Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Perbaikan dari Nektar Dewa masih berlangsung. Xiaoyan hanya bisa menekan sumber energi dari cara gelisah. Pada saat itu, Xiaoyan berlumuran darah dan cahaya guntur merusak tubuhnya. Dan metode ini tidak hanya menekan kegelisahan sumber energi, tetapi sebenarnya meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan. Kekuatan cahaya guntur bintang langit iblis dikendalikan pada level yang relatif rendah, sehingga tidak akan membunuh Xiaoyan secara langsung. Sementara Xiaoyan sedang berkultivasi. Kedua kenalan lama itu saling memandang sebelum berbicara. "Mengapa kamu mengikuti orang begitu lemah?" Binatang langit iblis bertanya sedikit bingung. Dia menatap Xiaoyan dengan mata anjing dan langsung menyeringai. Adapun Xiaoyan, meskipun matanya tertutup, percakapan mereka semua mendengar ini. Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut. Dibandingkan dengan itu, dia memang hanyalah seekor semut yang bahkan belum mencapai keabadian. "Haha, Xiaoju, aku suka berbicara terus terang." Goyan tertawa terbahak-bahak. Tapi tawanya tiba-tiba berhenti karena merasakan kebencian dari Xiaoyan. "Apakah kamu tidak mengenalnya?" Goyan memandang binatang langit iblis dengan mata bingung. Dan yang terakhir menggelengkan kepalanya yang besar. "Apakah aku mengenalnya?" Binatang langit iblis bertanya pada Goyan dengan nada bingung. "Apakah kamu lupa jejak di antara alisnya?" Goyan bertanya balik. Binatang langit iblis memandang Xiaoyan dengan aneh dan melihat jejak samar di antara alis Xiaoyan yang tidak terlalu jelas. Setelah binatang langit iblis dengan jelas melihat jejak di antara alis Xiaoyan, sosok besarnya bergetar di sini. "Yang mulia?" Binatang langit iblis terkejut. Tungku iblis ungunya yang tampaknya tak terkalahkan di dunia sebenarnya menunjukkan warna yang bergetar pada saat ini dan perasaan takut itu. "Hei, kupikir kamu tidak takut padanya." Goyan mencibir ketika dia melihat ke arah binatang langit iblis. "Tidak, dia tidak mungkin Xiesun." Setelah melihat Xiaoyan dengan hati-hati, binatang langit iblis sadar. Lagi pula dalam ingatannya, Xiesun tidak mungkin bertindak seperti ini untuk menggodanya. Dan ketakutan di hati binatang langit iblis adalah bahwa tuan jahat yang sengaja menggodanya. Lagi pula, tuan jahat tidak pernah bosan dengan hal-hal seperti itu. "Setahu saya, patung apa yang Anda ikuti dia seharusnya menjadi yang mulia, bukan tuan jahat." Binatang langit iblis bergumam. Jelas bahwa Xiesun dan Sun Sang yang dulunya adalah sosok yang kuat di zaman kuno, penuh kekaguman terhadap makhluk yang telah bertahan sejak zaman kuno. Di era ini, meskipun kekuatannya benar-benar kuat, tetapi jika ditempatkan di depan yang mulia dan yang mulia jahat, tidak ada bandingannya sama sekali. Tak terbayangkan, luar biasa. Goyan itu memandangi binatang langit iblis dan berteriak kaget. "Xiaoju, kamu menjadi lebih pintar." Binatang langit iblis mengabaikan mata anjing itu, tetapi masih memandang Xiaoyan dengan aneh. Karena tidak peduli apakah Xiaoyan adalah tuan jahat atau yang mulia. Tidak mungkin Xiaoyan memancarkan fluktuasi lemah seperti itu. Apakah itu nafas atau sumber ki? Mereka semua hidup dan sehat. Itu hanya dewa pertempuran, bahkan bukan keabadian kaisar. Keduanya mengenang binatang langit iblis, tetapi hanya dengan melihatnya akan membuatnya bergetar. Tapi aura Xiaoyan di depannya membuatnya menjadi binatang langit iblis yang terasa aneh. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan bisa gelisah ketika mengolah Genesis Ki dan tampak seperti orang yang terpana bisa menjadi yang mulia atau tuan jahat yang kuat?
Jika hanya mengandalkan jejak dari Yang Mulia jahat di alis Xiaoyan, itu juga saya tidak akan pernah percaya bahwa Xiaoyan akan menjadi salah satu dari keduanya. Dibandingkan dengan jejak, penampilan Goyan lebih meyakinkan. Goyan telah mengikuti tuannya dari awal sampai akhir, bahkan tidak ada keraguan tentang itu. Setelah beberapa saat, ekspresi binatang langit iblis masih penuh keraguan, dan Goyan berkata perlahan, "Baru saja aku memujimu karena pintar. Jangan pikirkan itu. Yang Mulia sudah bersendawa. Dia adalah reinkarnasinya." Goyan berkata dengan nada main-main, tapi itu hanya berbicara seperti ini. Pada saat ini, Xiaoyan sedang berkonsentrasi pada kultivasinya dan tidak peduli untuk memperhatikan Goyan. Reinkarnasi? Tidak heran itu sangat lemah. Binatang langit iblis akhirnya sadar dan bergumam. Meskipun Xiaoyan menutup matanya, ketika dia mendengar evaluasi, Xiaoyan merasa sedikit tidak enak, mungkin karena ekspresi ini. Di masa lalu, jika kamu berani berbicara seperti itu, aku akan mengagumimu, kata Goyan, dan binatang langit iblis langsung terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Karena dia sudah bereinkarnasi, saya tidak bisa berbicara sendiri dengan kekuatan. Kenapa saya harus takut? Binatang langit iblis mendengus dingin. Sungguh, saya menyarankan Anda untuk meminta maaf. Jika Anda ingin menyesalinya, itu akan terlambat untuk mengatakan. Meskipun Xiaoyan biasanya disalahgunakan, tidak diragukan lagi, itu adalah rasa hormat yang nyata di depan pukulan orang lain. Tatapan binatang langit iblis sedikit aneh untuk sesaat, tapi masih tidak dapat dihindari untuk merasa tidak nyaman. Lagi pula, ketika mengingat kedua pria itu dalam ingatannya, tidak dapat dihindari telah memukulinya. Meskipun binatang langit iblis tidak meminta maaf, tetapi tidak terus mengatakan lebih banyak, tetapi mengubah topik pembicaraan. Kamu telah mengikutinya? Tanya binatang langit iblis. Goyan mendengus 2 kali. Kau tahu, aku menghargai cinta dan kebenaran. Kupikir orang yang membunuh 1000 pisau di masa lalu itu baik padaku. Sekarang dia bereinkarnasi. Aku akan melindunginya. Berteriak padamu untuk membunuhnya. Nah, kesempatannya sempurna sekarang. Kupikir dia punya cara untuk menahanmu kan? Binatang langit iblis tersenyum sinis, lalu berbicara perlahan. Hei, monster tua, dengan pemikiran dan pola pikirmu, aku bukan orang yang berpikiran sempit seperti yang kamu katakan. Apa yang kamu tahu? Lihat wajahmu, seperti itu, bunga matahari yang cemerlang, kata Goyan langsung. Binatang langit iblis kesal ketika mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba membuka mulutnya dan seberkas cahaya melesat ke arah Goyan itu. Sosok Goyan sangat cepat dan menghindarinya. Kamu monster tua yang penuh kebencian. Jika kamu tak bisa mengatakannya, lakukan saja. Sepertinya kamu sudah lama tidak diberikan pelajaran oleh Tuan Anjing. Jadi aku akan memberitahumu hari ini. Tidak peduli seberapa lama, pamanmu masih pamanmu. Goyan mendengus, bersenandung 2 kali. Cahaya biru melonjak keluar dari seluruh mata besar, dan segera formasi besar muncul di udara. Meskipun formasi besar 33 alam secara bertahap runtuh, itu masih lebih dari cukup untuk menekanmu. Suara Goyan jatuh, dan itu benar-benar secara langsung mengendalikan formasi besar 33 alam dan hendak menekan binatang langit iblis. Goyan, jangan kasar! Pada saat ini, Xiaoyan yang matanya terpejam mendengus dingin dan dengan marah memarahi Goyan. Setelah Xiaoyan memarahi, mata anjing itu mengerang, seolah-olah seekor anjing yang ekornya diinjak, kepalanya terkulai. Tetapi dengan omelan Xiaoyan, dia memancarkan aura yang tidak hanya menakuti Goyan, tetapi bahkan tubuh binatang langit iblis pun terkejut. Karena aura yang mendominasi ini persis sama dengan 2 pria dalam ingatannya. Keduanya berhenti bermain setelah berteriak, "Senior,
Tuan anjing ini, senioritas saya jauh lebih tinggi daripada dia. Saya Goyan, dan ini senior. Goyan tidak langsung senang dan segera menarik statusnya ke yang terendah. Mereka yang membunuh ribuan pisau tidak dapat diperlakukan berbeda. Entah Anda menyebutnya Sioju atau Anda harus memanggil saya senior. Goyan itu melompat-lompat seolah-olah dia telah sangat dihina di dalam hatinya, yaitu lebih tidak nyaman daripada memukulnya. Adapun Xiaoyan tidak dapat repot-repot memperhatikan Goyan. Saat ini kultivasi adalah hal yang paling penting. Setelah beberapa lama, di tengah cahaya guntur, seluruh tubuh Xiaoyan dilukai oleh cahaya guntur dan lukanya sangat serius. Tetapi Goyan menunjukkan senyuman di wajahnya dan sesaat kemudian aura yang lebih kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan. 400 juta. Puncak dewa petarung bintang 8. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan misterius di tubuhnya belum hilang saat ini dan masih meningkat secara bertahap. Tetapi kecepatannya benar-benar melambat. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan segera menggunakannya latar belakang Genesis Ki. Luka yang mengejutkan di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, terutama telah menembus dewa pejuang bintang 8. Kekuatan laut bintang ganda mulai benar-benar menunjukkan kekuatannya. Seiring dengan peningkatan latar belakang Ki asal Xiaoyan. Misalnya, sekarang Xiaoyan tampaknya memiliki 400 juta latar belakang Ki asal. Tetapi kenyataannya, dengan restu dari laut bintang ganda, latar belakang Ki asal yang benar-benar dapat meledak oleh Xiaoyan menjadi 2 kali lipat, sebanyak 800 juta. Latar belakang Genesis Ki ini sudah sebanding dengan dewa pertempuran bintang 9 biasa. Tentu saja, ini bukan batas penuh Xiaoyan. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan dengan restu dari 10 api iblis absolut, itu akan memperkuat Genesis Ki latar belakang Ki Xiaoyan. Itu juga akan meningkat dengan kekuatan. Dengan restu dari 10 api iblis absolut, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Xiaoyan untuk menembus 1 miliar sumber energi yang benar-benar dapat meledak. Menempatkan angka ini sebelumnya, itu adalah jumlah yang sangat besar, yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Xiaoyan. Tanpa disadari, kekuatannya sendiri tampaknya telah meningkat pesat. Dengan peningkatan kekuatan dewa, meskipun masih mustahil untuk mencapai alam keabadian, untuk sementara waktu, Xiaoyan masih memiliki avatar dewa asli dan avatar pemakan jiwa juga akan berlipat ganda. Saya khawatir masih ada celah besar antara Suho dan saya. Xiaoyan tersenyum kecut. Meski kekuatannya meningkat sangat cepat, tampaknya musuh yang harus dihadapi masih jauh lebih kuat dari dia sekarang. Namun, celahnya telah menyusut sedikit. Tidak peduli apa, untuk menerobos dewa 9 bintang juga sudah terlihat. Segera Xiaoyan menunjukkan senyuman. Meskipun musuh sangat kuat, tapi sekarang dia perlu memahami dan menjadi isi. Latihan ini sekali lagi mengingatkan Xiaoyan, dalam prakteknya, seseorang tidak boleh terlalu bersemangat untuk sukses cepat. Untungnya kali ini, dia mendapat bantuan dari binatang langit iblis. Jika tidak, jika lautan asal Xiaoyan menjadi gelisah dan tidak terkendali, kesuksesannya akan gagal, menyebabkan Xiaoyan jatuh beberapa kali. Kedua alam itu sangat mungkin terjadi. Xiaoyan membuka matanya, menatap binatang langit iblis terlebih dahulu dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih senior. Goyan mendengar kata-kata itu dan kepalanya dipenuhi tanda tanya. Pembunuh 1000 pisau, apakah Anda mengerti kata kebajikan dan kebenaran? Itu hanya mengeluarkan 2 kentut yang menggelegar. Dan Tuan Anjing ini akan melakukan yang terbaik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda. Dan pada akhirnya, saya akan diintimidasi dan dipukuli oleh Anda. Dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia menjadi seniormu? Aku tidak melakukannya. Goyan hampir menangis.
Sioyan menatap Goyan yang bermain dengan amarah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hubungan antara Anda dan saya secara alami lebih dekat. Senior hanya bersikap sopan, kata Sioyan perlahan. Mendengar kata-kata Sioyan, dia menatap Sioyan dengan aneh. Benarkah? Goyan curiga. Tentu saja, aku bisa menganggapmu sebagai mitra. Sioyan tersenyum, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya berkedut. Apa kamu dengar, monster jelek tua? Tahukah kamu apa itu pasangan? Goyan tampaknya mendapat persetujuan Sioyan dan hampir mencibir ke langit. Goyan, apakah kamu sudah menemukan cara untuk pergi dari sini? Sioyan berubah pikiran dan bertanya lagi. Goyan sudah jatuh ke dalam kelembutan kata-kata Sioyan dan segera mengangguk. Perlu 30 lapisan retakan. Formasi dunia dari 33 alam. Jangan khawatir, saya adalah mitra yang mulia. Formasi kecil seperti itu, tuan anjing saya benar-benar bisa melakukannya. Goyan mendengus dan Sioyan tersenyum. Dan jelas bahwa dia sekarang dengan tegas mengendalikan Goyan. Hanya dengan sepatah kata, di saat kritis, Sioyan dapat membuat Goyan melewati api dan air. Terima kasih atas bantuanmu. Apa saya bilang tetap sama? Kalau senior mau keluar dari sini, saya punya cara. Sioyan melihat binatang langit iblis. Ketika dia melihat sejumlah besar binatang langit iblis, sepertinya Sioyan juga mengerti mengapa itu memiliki julukan aneh Sioju. Binatang langit iblis menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Kenapa? Kamu tidak mau pergi? Sioyan bertanya dengan bingung. Itu tidak benar. Tidak sulit untuk meninggalkan 33 alam. Tetapi setelah meninggalkan 33 alam, kemana saya bisa pergi? Juga merupakan hal yang indah untuk menghilang ke tahun-tahun kuno. Binatang langit iblis tampaknya sangat acuh tak acuh sampai mati. Senior, jika mungkin, tolong bantu Sensi. Meskipun saya tidak tahu mengapa dunia ini jatuh seperti ini. Tetapi saya tidak berharap suatu hari nanti dunia saya juga akan menjadi seperti ini. Tanpa makhluk hidup, saya sama sekali bukan putra Sensi. Suatu hari di masa depan, jika Sensi selamat dari pertempuran besar, aku bisa berjanji padamu untuk menjadi makhluk hidup Sensi. Sioyan melihat binatang iblis itu dan berkata, meskipun dia tidak tahu seperti apa keberadaan yang kuat dari binatang iblis itu, tetapi kekuatan menindas yang dipancarkannya setidaknya dalam arti juga merupakan keberadaan yang sangat kuat. Menurut apa yang dikatakan Zantua, dia bisa memasuki di lantai 12 Lingsu di pagoda kekosongan roh dan mampu memenangkan keberadaan yang kuat ini secara alami adalah hal yang terbaik untuk Sensi yang akan diserang. Ada 12 lapisan Lingsu dan selama mereka adalah makhluk di reruntuhan, mereka dapat memasukinya. Dengan cara ini, jika Sioyan dapat menemukan cukup banyak makhluk di reruntuhan, maka dia dapat membawa kekuatan tempur yang sangat kuat di reruntuhan kembali ke Sensi. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana menemukan lebih banyak makhluk seperti itu di reruntuhan. Berjuang untuk Sensi, tetapi bahkan jika Anda meninggalkan 33 alam, Anda tidak dapat membawa saya ke Sensi. Dan Anda tidak dapat melewati pohon dunia.